Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal situational judgment test dan juga soal wawancara pada seleksi P3K Guru tahun 2025 ini untuk tahap 2 ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Beberapa siswa mengeluh merasa tidak nyaman dan tidak aman di sekolah karena perilaku beberapa siswa yang suka membuli teman sekelasnya. Sebagai guru, apa tindakan yang kita bisa lakukan? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan soal terkait dengan situasi di dalam kelas, ingat, Bapak Ibu harus melihat dulu situasi atau masalah yang terjadi di dalam soal tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa permasalahan yang terjadi yaitu siswa mengeluh merasa tidak nyaman dan tidak aman di sekolah karena perilaku siswa atau beberapa siswa yang suka membuli teman sekelasnya, Nah, kemudian Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga di dalam soal situational judgment test adalah subjek yang terlibat. Nah, di sini beberapa siswa berarti kan banyak siswa, bukan hanya satu orang siswa. Nah, beberapa siswa itu merupakan korban atau yang merasa tidak nyaman dan tidak aman di sekolah karena perilaku beberapa orang. Nah, di sini lagi ada beberapa siswa yang melakukan tindakan membuli. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika nanti memilih jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu harus melibatkan semua siswa yang terlibat di dalam soal ini. Karena di sini banyak siswa yang terlibat, maka nanti untuk penyelesaian masalahnya, untuk tindakan yang akan kita ambil, maka kita harus libatkan semua siswa yang terlibat. Nah, maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A. Memperketat pengawasan di jam-jam istirahat dan setelah sekolah untuk mencegah bullying terjadi? Nah, Bapak Ibu, untuk jawaban A, apakah ini salah? Memang tidak salah, Bapak Ibu, tetapi tidak sesuai dengan situasi di dalam soal. Nah, di sini Bapak Ibu memperketat pengawasan di jam-jam istirahat. Ini memang Bapak Ibu bisa untuk mencegah, tetapi yang kita akan tentukan di sini adalah beberapa siswa mengeluh. Berarti kalau ada siswa yang mengeluh, berarti kita wajib untuk menangani keluhan tersebut. Banyak siswa yang terlibat, berarti dari semua yang terlibat itu kita akan libatkan di dalam penyelesaian permasalahannya. Nah, maka oleh sebab itu jawaban A ini tidak terlalu tepat karena tidak sesuai dengan apa atau situasi yang dihadapi di dalam soal. Maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, meminta siswa yang terlibat dalam perilaku bullying untuk menulis esai tentang dampak negatif bullying terhadap korban. Jawaban B juga kurang tepat. Kenapa Bapak Ibu? Karena di jawaban B ini meminta siswa menulis esai tentang dampak negatif bullying terhadap korban. Ini bukan penanganan yang tepat terkait dengan ada keluhan. Kalau ada keluhan ya kita harus tangani keluhan tersebut dengan cara misalkan Bapak Ibu melibatkan semua siswa itu untuk memberitahu bahwa hal tersebut tidak baik, ada konsekuensi yang harus diterima kalau melakukan sikap bullying tersebut. Nah, maka jawaban B ini kurang tepat, Bapak Ibu. Kemudian untuk jawaban yang C, mengadakan sesi konseling bagi korban bullying untuk memberikan dukungan emosional. Jawaban C itu memang tidak salah Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu tidak melibatkan semua siswa yang terlibat dalam situasi bullying itu. Nah, di jawaban C ini Bapak Ibu hanya fokus menyelesaikan masalah kepada siswa yang menjadi korban, tetapi Bapak Ibu tidak memberikan peringatan kepada siswa yang melakukan tindakan bullying tersebut. Nah, maka jawaban C ini tidak terlalu tepat, kita eliminasi. Karena subjek yang terlibat kalau di dalam soal itu tidak hanya korban bullying, tetapi siswa yang terlibat dalam perilaku bullying itu juga perlu kita tangani. Nah, oleh sebab itu jawaban C ini kurang terlalu tepat. Kemudian kita lihat jawaban D.
Sorry, kita minum dulu Bapak Ibu ya. Jawaban D Bapak Ibu. Membuat kebijakan baru yang memberikan hukuman berat bagi siapa saja yang terbukti membuli. Nah, jawaban D juga Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu tidak menyelesaikan permasalahan terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh siswa. Nah, di sini kan mengeluh Bapak Ibu. Nah, memang membuat kebijakan itu benar Bapak Ibu, tetapi kita tidak terlalu sesuai dengan pilihan soalnya atau situasi di dalam soal ya. Maka oleh sebab itu jawaban D ini kita eliminasi. Ya, jadi untuk jawaban E, mengadakan pertemuan dengan semua siswa untuk membahas pentingnya menghormati satu sama lain dan konsekuensi dari membuli. Nah, kenapa jawaban E ini merupakan jawaban yang paling tepat Bapak Ibu? Karena di dalam soal sudah jelas subjeknya itu banyak siswa. Beberapa siswa mengeluh, berarti banyak nih kan yang mengeluhkan. Kemudian beberapa siswa itu yang menjadi uh, pelaku dari tindakan membuli itu juga kita libatkan. Nah, jadi semua yang terlibat itu kita akan buatkan pertemuan dengan semua siswa untuk membahas pentingnya menghormati satu sama lain dan konsekuensi dari membuli. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban E ya. Jadi itu tips dan triknya Bapak Ibu ya. Kalau banyak siswa yang terlibat, maka untuk pilihan jawaban yang kita pilih, kita libatkan semua siswa tersebut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Maru ingin menciptakan suasana kelas yang mendukung keberagaman. Apa yang Maru lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana Maru sebagai guru di sini ingin menciptakan suasana kelas yang mendukung keberagaman. Nah, apa itu keberagaman? Keberagaman merupakan berbagai macam siswa kita, terdiri dari berbagai latar belakang, beragam, banyak artinya Bapak Ibu ya. Nah, maka oleh sebab itu di dalam mendukung keberagaman atau menciptakan suasana yang indah pada keberagaman, maka tindakan yang tepat dilakukan oleh Pak Maru di sini adalah yang mana? Apakah A, membuat kegiatan diskusi tentang pentingnya keberagaman bagi siswa minoritas? Jawaban A, Bapak Ibu Guru, tidak tepat. Kenapa Bapak Ibu Guru? Karena di sini yang dilibatkan hanya untuk menghargai siswa yang minoritas. Mayoritas apakah perlu Bapak Ibu? Perlu juga Bapak Ibu. Jadi semua yang perbedaan yang ada dalam kelas itu Bapak Ibu Guru, itu kita harus fasilitasi keberagamannya. Kita harus ciptakan suasana yang sama untuk semua siswa. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, jawaban A itu tidak tepat. Kita eliminasi. Jawaban B, mengajak siswa yang mayoritas untuk menghargai yang minoritas. Jawaban B Bapak Ibu Guru ini juga kurang tepat karena Bapak Ibu hanya meminta siswa yang mayoritas untuk menghargai minoritas. Padahal di dalam mendukung keberagaman itu, yang minoritas juga perlu kita libatkan untuk menghargai yang mayoritas Bapak Ibu. Jadi kedua-duanya itu harus saling menghargai, mau itu minoritas, mau mayoritas, semuanya harus terlibat dalam keberagaman ini. Jawaban B kita eliminasi. Jawaban C, memberikan penghargaan kepada siswa yang menghormati perbedaan. Jawaban C ini juga Bapak Ibu Guru ini kurang tepat. Ya, karena hanya memberikan penghargaan. Maka jawaban C ini nanti skornya bisa 4, bisa 3, Bapak Ibu ya, tidak apa-apa kita simpan dulu. Yang D memastikan tidak ada diskriminasi dalam tugas kelompok. Oke, ini boleh kita simpan dulu. Nanti kita lihat pilihan jawaban yang tepat yang mana. Yang E mengatur kelompok diskusi yang beragam serta membahas pentingnya keberagaman. Nah, yang paling tepat di sini Bapak Ibu adalah jawaban E. Nah, Bapak Ibu mengatur kelompok diskusi yang beragam. Nah, di sini Bapak Ibu fasilitasi keberagaman yang ada.
kemudian membahas pentingnya keberagaman agar mereka mengetahui apa sih pentingnya kita itu berbeda-beda, apa sih pentingnya itu kita beragam. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E dengan skor 5. Bapak Ibu jangan lupa membeli buku yang telah kami sediakan. Soal-soalnya di sini Bapak Ibu guru sangat lengkap. Di buku yang telah kami terbitkan di bulan Januari ini atau edisi 2025. Ini untuk semua pelamar Bapak Ibu mau itu guru SD, SMP, SMA. Soalnya sama Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu begitu membuka buku ini ada dasarnya mengapa semua guru itu soalnya bentuknya sama. Itu diatur dalam Keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu guru, kami juga mengadakan Bimbel P3K Guru 2025 tahap 2 ini. Nah, ini karena tahun 2025 ini diperuntukkan untuk pelamar Dapodik, RTG dan PPG Prajabatan, jadi semua yang berkategori tersebut Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel ini. Semua guru juga Bapak Ibu ya, mau itu nanti melamar Bapak Ibu guru SMA, SMP, SD, semua soalnya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian Bapak Ibu untuk mendaftar silahkan ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803358023. Nanti Bapak Ibu kami masukkan ke dalam grup. Kemudian Bapak Ibu kami berikan jadwal bimbelnya. Untuk jadwal bimbelnya Bapak Ibu dari tanggal 10 sampai dengan 28 Februari tahun 2025. Nah, di dalam bimbel ini Bapak Ibu akan mendapatkan soal teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek testimoni bimbel kami di http://s.id/bimbel P3K Guru atau hubungi kami langsung melalui nomor WhatsApp yang tersedia ya 0818 0335 8023. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bahas soal yang terakhir di sini. Maru dikenal sangat dekat dengan warga dan sangat dihargai di lingkungan tempat dia tinggal. Saat Maru mendaftar sebagai seorang karyawan swasta di suatu perusahaan, ternyata Maru diterima. Perusahaan tersebut akan menempatkan Maru di luar daerah dan harus meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya. Padahal perusahaan tersebut memiliki kantor yang berdekatan dengan rumah Maru. Bagaimana Maru menghadapi situasi tersebut? Nah, Bapak Ibu, kita andaikan atau kita analogikan, kita adalah Pak Maru di sini. Nah, analogikan juga di sini Pak Maru itu akan mendaftar P3K. Mau apapun situasinya nanti Bapak Ibu guru di dalam soal, mau melamar menjadi karyawan swasta, mau melamar jadi waiters, jadi penjaga toko, mau jadi penjaga kantor dan lain sebagainya, Bapak Ibu harus menunjukkan loyalitas ataupun Bapak Ibu harus menunjukkan kesetiaan Bapak Ibu guru untuk ingin melamar di instansi tersebut. Nah, misalkan di dalam soal ini Pak Maru ingin mendaftar menjadi karyawan swasta. Nah, Bapak Ibu untuk memperlihatkan kesetiaannya Pak Maru, maka Pak Maru itu mau ditempatkan di mana saja. Mau itu jauh dari rumahnya, dekat dari rumahnya. Nah, kalau keputusan perusahaannya Pak Maru itu akan bekerja jauh dari rumahnya atau di luar daerah, maka Pak Maru harus menerima hal tersebut, yaitu merupakan bentuk kesetiaan terhadap perusahaannya. Begitu juga nanti ketika Bapak Ibu guru akan melamar P3K, maka Bapak Ibu guru ditempatkan di mana saja harus siap sedia mau menerima hal tersebut. Karena pemerintah itu kan akan mencari pegawai yang siap diperintahkan di mana saja dia akan ditempatkan, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang akan dicari oleh pemerintah. Tidak mungkin pemerintah akan mencari pegawai yang mau menawar-nawar. Ya, jadi Bapak Ibu itu konsep berpikirnya ya. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang tepat dari soal ini ketika Pak Maru akan ditempatkan di luar daerah, maka Pak Maru harus siap untuk ditempatkan di luar daerah. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang A, bersedia tetapi hanya di daerah yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman saya.
pengalamannya Pak Maru maksudnya di sini ya. Oke, boleh kita simpan dulu karena dia bersedia. Jawaban B kurang bersedia pasti kita akan eliminasi Bapak Ibu. Kalau pilihan jawaban kurang bersedia itu kita eliminasi. C, bersedia diterima perusahaan tersebut dan mengajukan untuk ditempatkan di kantor yang dekat dengan lingkungan saya tinggal. Jawaban C ini juga kurang tepat ya. Karena di sini tidak siap atau tidak setia terhadap perintah dari perusahaannya untuk ditempatkan di luar daerah. Yang D, bersedia ditempatkan di mana saja karena sudah menjadi kewajiban sebagai karyawan untuk siap bekerja di mana saja. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban yang D, Bapak Ibu ya, dengan skor 4 di sini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus siap sedia ditempatkan di mana saja. Bapak Ibu yang berminat mengikuti bimbel P3K-nya, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami di 081 803 358 023. Nah, Bapak Ibu guru, selain ada buku dalam bentuk fisik, kemudian ada bimbelnya, kami juga ada produk e-book. Bapak Ibu guru, e-book soal P3K Guru tahun 2025 yang Bapak Ibu bisa dapatkan melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Bapak Ibu hubungi saja kami melalui nomor WhatsApp tersebut. Di dalam buku ini Bapak Ibu sudah lengkap soalnya ya. Situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.